Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل صول ومأمول لصحاتنا وعافياتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصيدة البردة الشيخ الإمام محمد البوصيري قدس الله سرهم ونور ضريعهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pencinta baginda Nabi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Tepatnya saat ini sudah berada di tanggal 2 Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabiul Awal, semangat kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya semakin bertambah di dalam diri kuluban panjenengan, dan kita semakin menjadi orang-orang yang menjadi pelanjut penerus perjuangan Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah, penghormatan kita kepada waktu kelahiran Rasulullah. Jadi orang menghormati amul jeleki hari atau betul kelahiran Rasulullah. Waktu itu ada dua, bisa harinya, bisa jamnya, bisa bulannya, bisa tahunnya. Bisa bulannya, bisa tahunnya, macam-macam. Nah, kita memuliakan waktu kelahiran Rasulullah. Waktu kelahiran Rasulullah yaitu bulan Rabiul Awal. Memuliakan waktu kelahiran Rasulullah itu disebut sebagai maulid. Nah, maulid itu kan ngormat betul kelahirannya Gusti Kanjeng Nabi. Kalau menghormat bayi yang lahir pada Rabiul Awal, menghormat bayinya yang lahir, jasad rohani Kanjeng Nabi, itu namanya maulud. Tidak salah. Menghormat betona maulid, menghormat betona maulid, menghormat bayi yang lahir, namanya maulud. Itu. Mana yang benar? Sama-sama boleh, sama-sama benar. Maulid maulud. Yang penting ada mahabbah, cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Nah, kita akan mencoba memuliakan Rasulullah dari tabarukan kepada hari atau waktu kelahiran Rasulullah bulan Rabiul Awal. Moga-moga kita awali kalau kita mengkaji satu qasidah yang dikasih judul Qasidatul Burdah karya Imam Muhammad Al-Buصيري. Nah, yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Sebelum saya membahas bait per bait, saya ingin memperkenalkan dulu siapa Syekh Imam Al-Buصيري. Makanya tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak kenal. Jadi kita harus tahu dulu siapa Imam Al-Buصيrي. Nah,
Imam Al-Busiri ini nama aslinya adalah Muhammad ya. Beliau ini disebut Al-Busiri karena beliau lahir di kota Busir. Busir itu di daerah mana? Daerah Mesir. Orika Mesir. Narokan debere Roswi. Narokan debere debaka bosoke katanya boleh ya debere. Insyaallah itu tuh debere boleh. Debaka soto aja pas beli tiket. Beli tiket numpak pesawat. Al-Busir yang mana Al-Busiri kota. Kota di daerah Mesir, di daerah Mesir. Nah, beliau Anika dalam sejarahnya beliau pernah sakit semacam stroke ringan. Stroke ringan, salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi dan bergerak. Yang mana stroke, lumpuh separuh, abang stroke tak bisa. Kemudian sebelum beliau stroke, saya harus menceritakan dulu masa kecilnya Imam Al-Busiri. Anika yang pertama beliau sejak kecil sudah belajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Ingat, saya ciri dengan kitab beliau adalah hafal Al-Quran, hafal Al-Quran dan belajar Al-Quran mulai ini. Yang kedua, beliau belajar bahasa Arab sehingga sampai kepada tingkatan beliau ahli sastra Arab. Makanya namanya sastra, bahasa-bahasanya puitis, bahasa-bahasanya selalu mengandung kata-kata mutiara dan kata-kata hikmah. Makanya esena nikah, kata-kata mutiara dan sanjungan. Esena qasidah burdah. Ketika masa kecilnya dan guru-gurunya beliau nikah banyak. Nah, kemudian disingkat setelah beliau sudah dewasa, beliau sudah punya ilmu Al-Quran. Otomatis orang mengajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, dia menyelami isinya Al-Quran. Makanya jangan kaget, jangan heran ketika isi qasidah burda nanti bukan diterjemahkan, diartikan, dimaknai, pas diterjemahkan dalam kehidupan makin nama maksud tarian. Jangan kaget kalau isinya ini seluruh potret Eki Kadinto baginda Muhammad SAW ada di dalam Al-Quran. Karena akhlak kekajian Nabi khuluquhul Quran. Maka pada orang sahabat katanya ke Sayyidah Aisyah, ke istrinya Rasulullah, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana kehidupan Rasulullah? Katanya bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa kira-kira akhlaknya Rasulullah? Kemudian Sayyidatuna Aisyah beliau mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Al-Quran berdiri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran memang mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada dewasanya Imam Al-Busiri ini sakit stroke. Di tengah sakit stroke, karena beliau sudah cinta kepada Rasulullah, mengamalkan isinya Al-Quran, beliau sering bersenandung salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah beliau sakit, di tengah beliau songkan, anika Imam Al-Busiri kemudian bermimpi Rasulullah. Moga-moga kita yang rezekinya bisa melihat wajah mulia dan cerah Rasulullah, walaupun yaqdatan wa manaman, walaupun dalam keadaan baik dalam keadaan yaqdah ini tidak tidur sadar, walaupun juga dalam keadaan manaman yaitu tidur. Moga-moga rezekinya Allah bisa mimpi kanjeng Nabi, bisa melihat selera Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam mimpinya
Imam Al-Busiri ini kan, Muhammad Al-Busiri ini kemudian berdialog, bercakap-cakap, berbincang-bincang Abu Dhabi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, perkataan demi perkataan, kemudian Imam Busiri mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin menulis syair. Saya ingin menulis syair. Apa isinya?" Yang isinya adalah pujian-pujian bagi engkau. Nah, ini kan, saya ingin menulis syair yang isinya memuji engkau. Nah, esai dari kabur tak berarti pujian. Apa yang dilakukan Rasulullah? Silakan, iya tidak apa-apa. Silakan engkau menulis syair itu. Nah, berarti permintaan izinnya Imam Al-Busiri direstui oleh Rasul. Apa artinya dari sini? Bahwa orang memuji Rasulullah berarti itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Ini kan Rasulullah tak larang, Rasulullah tak menganjurkan, tapi membolehkan. Dikasih konsep sunnah takriri. Lah, ini kan sunnah ini kan. Makanya mana orang muji, orang muji. Masa kita tidak mau memuji Rasulullah? Coba Rasulullah mengiyakan ada umatnya yang ingin memujinya. Berarti kasokan kanjeng Nabi. Masa berapa ketika tak muji kanjeng Nabi jemput? Lah. Allah tidak muji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Apa pujian Gusti Allah? Oh, banyak yang bukan, salah satunya Allah meninggikan derajatnya, wa rafa'na laka dzikra, aku angkat derajat namamu. Coba nyaman asma kanjeng Nabi yang kami Gusti Allah. Makanya wajar mau makin di mana-mana orang cinta bersolawat, cinta Allah senangkan asma dan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang penting. Jadi kalau panjenengan muji kanjeng Nabi luapan cinta apapun, kanjeng Nabi ke bahrul amik, lautan tak bertepi. Emosi dari lima kanjeng Nabi tak kuat kalau panjenengan. Pujian kita tak mampu karena begitu mulia dan luhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nulis dikasihkan cerita. Pas mare nulis sudah selesai, kita itu ambil tadabburi sampai akhir, pas bertemu lagi Rasul, mimpi dalam mimpi. Gimana? Sudah menulis ya Rasulullah. Coba baca, dibaca. Ambil tadabburi ji ronim bidi sanami mazadtadam anjara bimuqlatin bidami abhabbatir rihu min tilqaika azimatin wa awmadan barqu fi dhamma ibn idhami. Nah, pancok ibu cakapi pas Rasulullah apa? Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tersenyum. Kira-kira orang yang mau tersenyum nikah senang, napa senang? Senang. Benci, napa suka? Suka. Rasulullah selalu tersenyum. Suka berarti lanjutkan, silakan dilanjutkan. Nah, karena Rasulullah senang kepujiannya Imam Al-Busiri nikah kekosidanya, kemudian Imam Busiri diusap, dipegang oleh Rasulullah, dipegang tubuhnya, yosap tubuhnya, disentuh tubuhnya, kemudian dipegang tubuhnya, dan dengan Rasulullah SAW, dan selendangnya Rasulullah, selimutnya Rasulullah itu diberikan, disapukan, selimuti, selendangnya diselimuti, sapu aki dengan Imam Busiri. Kemudian Imam Busiri bangun dari tidurnya, sembuh dari penyakit stroke-nya. Napa maksud tadi? Jika itu diusap seluruh badannya, diusap ke tubuhnya, itu membuktikan apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merestui dirinya membaca burda qasidah. Nah, kemudian diberikan oleh Rasulullah selendang, sapu mas.
Nah, selendang itu bahasa Arabnya apa? Burda. Nah, makanya terkenal dengan qasidah burda, berqasidah yang makin apa? Burda al-Madi. Nah, mana nih? Burda al-Madi, selendang pemberian Rasulullah yang dicintainya. Nah, kayak gitu. Nabi ini gak beri selendang dalam mimpinya. Pas beres pas. Syekh Imam Busiri dari penyakit sepuh. Makanya salah satu keutamaan dia qasidah burda ini punya keutamaannya. Imam Syekh Salim As-Sadiri, beliau di Yaman, beliau almarhum, tapi kula sempat mencium tangan beliau ketika beliau datang ke Indonesia. Beliau ulama terkenal negeri Yaman. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Qasidah burda al-Busiri, Imam al-Busiri itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih bagus untuk penjagaan daripada hizibnya Imam An-Nawawi. Wah, ini hebat kamu penjagaan ini, menjalankan sakit, songkan, macam burda. Ini sebagai wasilah, sebagai pintu, sebagai teman curhat kepada Allah karena melalui Rasulullah. Jadi burda ini kan, tulis pakal panas, saya nulis ini kan sakit. Karena beliau ini mau sakit, baca burda. Insya Allah kita beres berkusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu asal muasal adanya burda, ketika Al-Quran sakit, kemudian nulis syair, yang syair itu disukai oleh Rasulullah karena Rasulullah suka, kemudian yosab badannya, disentuh badannya, kemudian diberikan selendang yang namanya yaitu burda. Jadi selendang ini ya, namanya burda ini kan beri selendang apa? Kurang surban setobel. Nah, di tobel itu namanya burda. Nah, burda ya. Mau nikah untuk imamah. Bukan untuk berita, mau berita ini kan kika sandal. Nah, ini kan tipis. Ada buta tebel, buta tebel. Jadi kan yang mana selimut, sapo. Nah, sapo. Nah, makanya kalau orang bayi lahir, baru lahir bocah burda. Apa? Tepat selimuti dengan Rasulullah. Isapo anak isapo karena berburda. Ini kebaca ya. Walaupun panjenengan tak bisa misalnya semuanya, baca perbedaan. Nanti ada khasiat atau keutamaan sendiri perbedaan. Kita akan coba kaji dan jelaskan. Ini sekedar pembuka kajian kita. Insya Allah selama 1 bulan atau selama bulan Rabiul Awal kita akan mengkaji qasidah burda Imam Muhammad Al-Busiri sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bagaimana kita mengetahui siapa Rasulullah dan bagaimana bentuk kecintaan seorang umat terhadap Rasulullah. Mari betapa cinta berkhusus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga anikan setuju yang kita niatkan. Moga-moga apa yang dilaksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita akhiri seperti biasa, nantinya kita akhiri dengan bacaan, yaitu salah satu bait dari burda. 3 bait kita baca setiap kita mengakhiri kajian ini dengan harapan moga-moga Allah ridhoi, melindungi kita semua melalui keistimewaan, kehormatan, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad bersama Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم وفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته